Halo semuanya dan balik lagi sama Jenitra di sini dan kali ini aku dikasih kesempatan untuk mencoba motor lagi. Dan motor kali ini adalah sesuai judul Yamaha Aerox S version. Oke, jadi gimana ya? Ini motor milik Yamaha Pemuda Semarang. Ini adalah Yamaha Aerox yang 155 cc paling baru, yang udah pakai VVA (Variable Valve Actuation). Dan ini adalah yang S version. Jadi pertama-tama Aerox itu ada tiga. Yang pertama yang standard version, ada yang R version, dan ada S version. Jadi ini seri paling tingginya. Bedanya lumayan banyak. Kalau misalnya S yang standar itu bener full, kunci masih pakai konvensional, terus shockbreaker juga biasa. Kemudian ada R yang racing version, itu bedanya di shockbreaker udah pakai tabung dan warnanya tuh livery yang MotoGP. Kemudian ada yang S version ini. Jadi S version itu ada dua warna. Yang pertama itu biru Dove, yang kemudian ada yang putih ini. Kemudian pembedanya itu banyak sekali pak. Kalau yang misalnya yang S version ini, jadi yang S version yang pertama dari depan nih udah pakai ABS. Lihat kita ABS. Ini ABS tapi yang depan, karena yang belakang masih pakai tromol, yang depan udah pakai cakram. Kalau Air Vision tuh yang depan itu modelnya udah pedal, udah wave gitu. Jadi nggak cuma lingkaran biasa. Kemudian ada start stop system. Ini kayak Vario. Ini menurutku motor yang ini nih udah bener-bener kayak Vario sih. Kayak ada start stop system, kemudian apa ya, starternya itu aku kurang tahu dari Yamaha namanya apa, tapi yang jelas nggak ada bunyi cikik gitu. Jadi udah halus banget, keyless of course. Jadi ini udah keyless. Sebentar, ini kuncinya. Tada, ini kuncinya nih. Nah itu, ini udah buat callback sistemnya. Kalau dari Yamaha tuh jaraknya itu 1 meter kalau nggak salah. 1 meter itu udah nggak bisa diapa-apain. Coba kita taruh sini dan kita pertama tekan, nggak bisa. Jadi jaraknya tuh cuma 1 meter. Ini lumayan apa ya, deket ya, tapi efektif karena kayak lebih aman gitu rasanya. Kita kantongin aja udah di sini. Kemudian pencet, bakal ada tanda ini. Kalau misalnya mati nggak bisa diputar, kita harus pencet lagi. Terus kemudian push, ini ke off. Kemudian ini buat open seat dan fuel. Tapi sayangnya ini joknya belum pakai per, jadi harus ditahan dulu. Bagasinya lumayan luas, jadi ya ini isinya kamera dan perlengkapan semuanya. Oh ya, ini ada genuine accessories-nya, ada windshield dan ada footpad. Aduh, aku nggak tahu artinya apa. Oh, di sini aki dan ini bagasinya lumayan luas ya. Nggak kalah sama NMAX sebenarnya. Dan di sini fuelnya di sini. Nah, jadi kalau isi bensin masih harus ngangkang. Ini kita on. Nah, baru deh on seperti itu. Itu salah satu pembedanya ya, yaitu ABS udah pakai start stop system SSS. Terus kemudian udah keyless. Harganya ini yang paling mahal kalau bisa dibilang. Ini yang udah menyentuh 26 jutaan. Ya udah hampir kayak sama kayak NMAX yang standard version ya, yang non ABS. Kemudian soal mesin itu basicnya mirip sama NMAX 155 cc liquid cooled pakai VVA. Cuman bedanya itu kalau nggak salah di apa ya, kayak puli dan transmisi kalau nggak salah. Kemudian tenaganya juga dipangkas sedikit dari torsi dan horsepower juga dipangkas sedikit daripada NMAX. Di sini nih, ini behelnya bukan behel, kayak ini buat megangnya ini di sini kalau kalian bisa lihat. Kemudian shocknya juga masih standar dan ratingnya pakai rating NVL. Cuma di smoke kayaknya itunya, mikanya. Ban ukuran ring 14, yang belakang itu 140/70, bayangin. 140/70 untuk Matic. Ring 14, kemudian yang depan itu 110/70. Gede banget. Ini Matic yang kayak menurutku tuh kayak keren banget gitu ya. Dari depan tuh rasanya buas gitu rasanya tuh, lihat. LED yang tengah itu lampu utamanya yang
lampu dekat, kemudian yang samping itu lampu jauhnya, kemudian itu ada lampu kota dan ada sein di bawah. Ini kita nyalain bareng-bareng. Itu lampu tengahnya, lampu yang di tengahnya itu lampu dekat. Ini lampu jauhnya. Itu tuh keren, kayak yang lampu kotanya tuh bikin kayak taring gitu rasanya, dan keren banget. Fascia depannya tuh sumpah keren banget. Ini kayak agresif gitu rasanya, dan ya emang Yamaha tuh kalau buat desain tuh juara sih yang kalau menurut gue ya. Coba oke, kita langsung naikin. Tinggiku 171 cm dan tingginya ini nggak terlalu beda sama Yamaha NMAX. Kakiku lumayan lebar dan decknya juga lumayan gimana ya, lebar karena di sini tengahnya ada tangki bensin di sini. Tapi kalau menurutku tuh jadi kayak lebih kurang fleksibel daripada NMAX karena gimana ya, ini kakinya cuma segini. Dan kalau misalnya mau turun tuh harus, nah ini itu, dan ini tuh lumayan tinggi daripada NMAX ya, ini lebih tinggi. Kemudian kita lihat panel speedometer. Bismillah, semoga kelihatan ya. Wih, ini ada di sini, ini ada indikator kunci, kemudian ada lampu jauh, ada ABS, indikator ABS, ada indikator injeksi, kemudian suhu, kemudian ada SSS. Jadi ini isi semua. Ini ada rating di sini, kemudian di speedometer ada tachometer, ada flowmeter. Ini Matic tapi pakai tachometer loh. Ada speedometer, ada jam, ada odo, terus di sini ada tombol satu, nggak ada select, nggak ada reset, cuma satu, nggak tahu apa. Trip, F echo ini yang on the go, ada average echo-nya, kemudian baterai. Ini indikator baterai atau aki kalau nggak salah. Iya, dan odo lagi, balik ke odo lagi. Kemudian kita dengerin suara starternya. Tuh kan nggak ada cekik gitu. Suaranya sih lumayan beda ya sama NMAX ya, kayak lebih ada ngungungnya di sini. Udah bisa dengerin. Nah tuh, ya overall kayak gini lah ya, Matic kayak gitu. Cuman speedometernya tuh aku suka banget karena kayak ini kayak layarnya gede dan rasanya keren aja gitu. Ada jam dan ada indikator baterai. Itu lengkap banget kalau buat Matic di Indonesia sekarang ya. Nah, klaksonnya sama kayak NMAX persis. Oh iya, di sini itu ada kompartemen satu. Bukannya susah, nggak tahu gimana itu emang kayak gini, tapi harusnya sih cuma ditekan aja, cuman kok susah ya. Jadi di sini ada chargernya, kalau kalian bisa lihat itu ada charger di situ dengan kualitas plastik yang seadanya. Seperti itulah. Kita langsung tes aja ya. Nyalain lagi. Ini ada kalau di Honda tuh ISS, idling start stop. Ini nggak tahu, ini kadang ada indikatornya, kadang nggak. Aku kurang paham sama yang ISS ini. Mesinnya tuh lebih halus dari NMAX sih menurutku. Tarikan awalnya tuh biasa aja, kayak nggak segalak NMAX sebenarnya. Masih galak NMAX kemana-mana jujur. Buat awal ya. Jadi mungkin dia kayak memadatkan torsi dan tenaganya tuh di segala RPM jadi merata. Dan oh iya, lupa, di sini nanti ada indikator VVA di sini nih. Tapi VVA aktif tuh di RPM 6000 yang menurutku itu lumayan tinggi karena ini Matic dan dibuat perkotaan tuh paling 5000 aja udah 60 kan. Nah ini aku mau bicara soal handling dulu langsung ya, karena menurutku handlingnya ini rada berat, nggak tahu kenapa. Padahal ini jauh lebih ringan dari NMAX, of course, karena bodinya lebih kecil. Tapi ini lebih berat. Mungkin kalau menurutku sih kayak karena bannya ya, ring 14, dan dengan ukuran yang jauh lebih besar, otomatis lebih berat. Tapi nggak tahu itu berpengaruh sebegitunya atau gimana. Tapi yang jelas aku merasakan handlingnya ini lebih berat, jauh lebih berat daripada NMAX. Dan aduh, langsung bicara soal suspensi. Suspensinya tuh enak, lebih halus, lebih empuk daripada NMAX jauh kemana-mana. Nggak tahu, mungkin NMAX itu salah satu motor paling keras yang pernah aku naikin. Karena itu sumpah keras banget pak, kayak apa banget, itu keras banget. Dan ini lebih halus. Nah itu ada indikator VVA di sini. Oh tadi ada, harusnya hilang, dibarengi dengan suara tek gitu. Kalau menurutku tuh VVA-nya yang di sini tuh jauh lebih tinggi daripada NMAX.
nyalanya karena NMAX tuh kayaknya di RPM 5000-an aja deh. Di speed 55 kalau misalnya di jalan rata. Coba sih. Nah itu aktif. Coba lagi. Nah itu VVA aktif. Kita tarik. Itu nyentuh 100 tuh gampang loh, serius. Ini cuma handlingnya ya. Ini sumpah lebih berat, jauh lebih berat daripada NMAX. Gak tahu kenapa, mungkin atau emang sugesti aku doang atau gimana. Tapi yang jelas ini aku ngerasa ini tuh jauh lebih berat dari NMAX loh. Kok bisa gitu, aku kadang mikir. VVA aktif. Yang jelas ini suspensi, suspensi lebih nyaman daripada NMAX. Dan manuver tadi masih enak NMAX sih, kemana-mana. Enak. Serius deh, enak nih. Tapi masih easy, lebih easy NMAX sih, serius. Kenapa aku bandinginnya sama NMAX terus bukan sama Vario atau apa? Yang pertama karena ini basicnya dari NMAX. Mungkin rangkanya juga beda ya. Rangkanya beda banget. Bicara soal tenaga, overtake di sini, masih bisa. Yoi lah. Bicara soal tenaga tuh di segala RPM itu kayak isinya rasanya ngisi terus, enak rasanya. Dan yang aku suka dari karakteristik mesin yang ini 155cc Matic ini, mesin ini itu kalau misalnya RPM-nya semakin tinggi atau VVA-nya udah aktif itu halus banget di atasnya. Kalau misalnya RPM bawah itu lumayan kasar ya, di stang itu lumayan kerasa, tapi di sini tuh nggak kerasa, masih kerasaan yang di NMAX itu. Aku nggak tahu ngaktifin ini gimana deh, soalnya kadang muncul indikator ininya A-nya itu apa, tapi kadang juga enggak. Padahal udah aku pencet-pencet, udah aku apain juga, rada aneh juga sih. Terus setelah VV-nya aktif tuh halus banget, tenaganya juga kayak langsung ngelos gitu, langsung ngelunjak. Dan riding posisinya tuh gimana ya, beda banget sama NMAX sih. Kayak dia lebih, sudutnya lebih lebar. Kalau NMAX tuh lebih sempit. Kayak itu kalau NMAX tuh stang paling natural di tangan kalau menurutku sih. Kayak stang normalnya kan kayak gini, dan itu ngikutin alur tangan itu enak banget sih kalau NMAX. Dan of course posisinya juga nggak bisa selonjor kayak NMAX. Kemudian nggak setinggi NMAX karena ini bukan Matic yang seperti itu, bukan Big Scoot. Ini masih kayak apa sih, Matic biasa kayak kelasnya Vario gitu. Oh ya, kita bandingin sama Vario. Kalau Vario itu tenaganya lebih instan di awal ya, Honda itu tenaganya instan di awal. Kemudian tapi ini menang di RPM atas, ini Yamaha jauh lebih enak kemana-mana, itu enak sekali. Kalau di atas ya. Kemudian mau dibandingin apa lagi nih, riding position itu nggak jauh-jauh beda, cuman Vario kayaknya lebih rendah ya stangnya ya, dan joknya juga lebih keras. Ini joknya empuk banget loh, sama NMAX aja kayaknya empuk ini, nggak tahu deh. Ini kulit joknya juga udah bagus, juga licin, udah ada alurnya, udah kayak semacam kulit jeruknya gitu. Kalau NMAX tuh masih, yang tahunnya aku tuh masih kayak biasa banget. Kalau yang tahun 2017 kan udah enak. Nah buat manuver kayak gini nih, buat zigzagnya ini masih enak NMAX sih. Sekalipun rasanya kayak lebih singkat karena of course wheelbase-nya itu lebih pendek dari NMAX. Enak boy. Cuman masih handling tuh aku masih mungkin belum terbiasa ya, karena ini lebih berat dari NMAX. Aku selalu notice itu, yang paling aku notice. Tapi mesinnya kalau VVA-nya udah aktif tuh halus banget sih. I have to admit it, itu halus banget, enak. Enak boy, enak, sumpah. Cuman aku tetap pernah naksir sama riding positionnya NMAX sih. Tapi kalau misalnya NMAX dibikin kayak ini, start stop system, kemudian keyless, kemudian apa yang starternya nggak bunyi, itu kayaknya udah
yoi banget buat ngelawan PCX sih. Karena ini mesinnya udah halus banget loh, serius. Serius halus banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari depan itu, dari kita misalnya papasan sama Aerox, itu rasanya kayak keren banget loh, kayak siap menerkam asik bahasannya opo weh. Kayak agresif gitu karena lampu kotanya kan membentuk taring gitu di depan kan. Jadi rasanya agresif banget. Ini kayak ibaratnya kalau mau miring tuh harus pakai badan gitu loh. Kalau NMAX tuh bener-bener cuma dikit aja pakai badannya tuh udah miring gitu, enteng banget. Mungkin karena apa ya, ground clearance, bukan ground clearance, kayak center of gravity-nya itu mungkin lebih rendah ya, karena ini rasanya kayak lebih tinggi gitu. Dan motor ini tuh kalau misalnya lihat dari belakang juga gagah banget ya. Beda banget sama Vario 150. Ini kan otomatis lawan langsungnya dari Vario 150. Cuma awalnya itu berat ya, karakteristiknya Yamaha tuh. Tuh rada berat sumpah. Kalau NMAX tuh masih bisa dalam satu lajur ini. Rasanya enteng banget kalau NMAX. Mari kita cobain ABS-nya. Yup. Berhenti tanpa mengunci. Anti-lock braking system. Kalau buat berdiri juga enak sih, sama-sama enak kayak NMAX. Stabil sih yang jelas tuh. Dan joknya enak, empuk. Motor baru mah stabil semua. Oke guys, mungkin segitu aja video dari Johnny Tried soal Yamaha Aerox S version ini. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke channel aku Johnny Tried. Jangan lupa share ke teman-teman kalau ada channel namanya Johnny Tried. And I will see you guys on the next video. Bye bye.